Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Indra Stoikan Muhammad dengan NIU 544904. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek saya yang telah saya buat pada acara 4, yaitu tentang web app. Oke, mungkin langsung saja ke penjelasan kodenya. Yang pertama itu pada bagian head ini. Pada bagian head ini terdiri beberapa komponen. Yang pertama ada title. Title ini merupakan judul dari tabnya, yaitu web map yang akan ditampilkan. Lalu ada beberapa link. Yang pertama itu ada link Leaflet CSS. Link ini berguna untuk memanggil file CSS dari Leaflet. Lalu ada link plugin dari CSS, ini plugin ruler. Lalu ada plugin mouse coordinate, yaitu plugin mouse coordinate yang dipanggil dari Leaflet. Jadi plugin mouse coordinate ini nanti akan menampilkan koordinat secara real time. Lalu ada bagian stylenya ini, style internal, yaitu ini mengatur CSS ini mengatur agar beta ini dapat full screen. Lanjut ke bagian bodinya. Pada div ID map ini adalah wadah tempat peta nantinya akan ditampilkan. Nantinya Leaflet akan menampilkan peta di dalam div dengan ID map. Lalu ini digunakan untuk import JavaScript. Bagian ini memanggil file JavaScript Leaflet dan plugin tambahan seperti ruler untuk mengukur jarak dan mouse coordinate untuk menampilkan koordinat kursor. Lalu ada Vermap. Vermap ini berguna untuk membuat peta baru di dalam div map. Posisi awal peta pada koordinatnya itu yaitu saya setting di UGM di Balairung. Lalu ada ini merupakan base map. Bagian ini menambahkan beberapa sumber peta, yaitu ada OSM, Esri, terus ada rupa bumi, dan ada Thunder Forest. Dan yang saya pilih untuk base map yang akan ditampilkan di awal peta itu pakai yang punyanya Esri. Lanjut ke bagian ini. Ini digunakan untuk menambahkan titik lokasi di peta. Saat diklik nantinya juga ini akan menampilkan pop-up tag sesuai nama lokasinya. Lalu ada circle. Circle ini membuat lingkaran gitu yang saya setting dengan radiusnya itu 1000 meter. Dan saat diklik ini juga akan menampilkan pop-up juga. Lalu membuat polyline. Oh ya, di circle tadi ini juga diklik ini kan menampilkan pop-up. Nah, nanti juga bisa diarahkan ke bagian tooltip. Tooltipnya ini akan bisa muncul. Lanjut ke polyline. Polyline ini merupakan digunakan untuk membuat garis dari beberapa titik koordinat. Sama seperti circle, ada pop-up dan tooltipnya juga. Lalu membuat polygon.
Ini digunakan untuk membuat poligon. Ini juga warnanya itu ini bisa diatur juga. Lalu untuk membuat ini skala digunakan untuk menampilkan skala yang ada di pojok kanan bawah. Lalu geolocation ini digunakan untuk menampilkan lokasi pengguna. Nah, ini jika lokasinya pengguna ini tidak bisa dilacak, maka akan menampilkan pesan error. Lalu ini location not found. Lalu bagian plugin ruler. Nah, bagian ruler ini merupakan plugin digunakan untuk mengukur jarak langsung di peta. Lalu ada nah ini control mouse coordinate digunakan untuk menampilkan koordinat kursor secara real time. Lalu ada layar control juga. Ini layar control. Ini digunakan untuk membuat menu kontrol untuk ganti base map dan pilih overlay kayak pilih marker, circle maupun polygon. Jadi penggunanya nanti bisa mengaktifkan atau mematikan layar ini dari menu. Mungkin langsung saja ke running programnya. Nah, pada geolocation ini digunakan untuk melacak lokasi pengguna. Di sini saya sedang berada di Klaten, dekat di sini. Dan koordinat yang saya tambahkan tadi itu ada di sini, tepatnya di Balairung dan di sini, lokasi. Dan di sini di layar kontrol ini juga bisa mengatur base mapnya, bisa pakai OpenStreetMap, Esri, RBI maupun yang Thunderforest ini kayak agak error gitu, nggak tahu, kurang tahu. Lalu juga bisa mengatur markernya, bisa ditampilkan atau mungkin bisa dihilangkan juga. Ini juga bisa atur circle, polyline, lalu polygon. Ini polygonnya juga bisa dihilangkan juga. Dan ada juga ini untuk mengukur jarak menggunakan plugin ruler tadi. Lalu ada GPS koordinat, ini mouse koordinat. Ini akan koordinatnya akan selalu berubah saat lokasi mouse-nya ini juga berubah. Saat lokasi mouse-nya ini berubah, maka koordinatnya juga ikut berubah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.